Perang Chaldiran adalah salah satu konflik paling penting dalam sejarah Timur Tengah, yang menandai pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan antara dua dinasti besar, Utsmaniyah dan Safawiyah. Kekaisaran Utsmaniyah adalah salah satu kekuatan besar di dunia Islam yang terletak di Anatolia, Turki modern, dan telah berkembang pesat sejak abad ke-14. Pada abad ke-16, Utsmaniyah berada pada puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sulaiman Sang Pemurah. Dinasti ini dikenal karena perluasan wilayah yang besar, baik ke Eropa, Asia, dan Afrika, dan memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh. Dengan pasukan elite Janissary sebagai inti dari angkatan bersenjata mereka. Kekaisaran Safawiyah yang muncul di Persia, Iran modern, didirikan oleh Syah Ismail pertama pada awal abad ke-16 dan berfokus pada penyebaran Syiah di wilayah yang sebelumnya mayoritas Sunni. Safawiyah menjadi kekuatan besar yang menguasai sebagian besar Persia dan wilayah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Syah Ismail pertama dan penerusnya, Safawiyah mencoba untuk menantang kekuasaan Utsmaniyah yang mayoritas beraliran Sunni, dan konflik antara kedua dinasti ini tak terhindarkan. Konflik antara Utsmaniyah dan Safawiyah seringkali dianggap sebagai pertempuran antara Sunni dan Syiah, dua sekte utama dalam Islam. Utsmaniyah sebagai kekuatan Sunni terbesar merasa terancam oleh ekspansi Syiah yang dipimpin oleh Safawiyah yang mengklaim untuk melindungi dan menyebarkan aliran Syiah di seluruh dunia Islam. Syah Ismail pertama dari Safawiyah secara terbuka menantang Utsmaniyah dan memperkenalkan kebijakan Syiahisme negara yang memicu ketegangan lebih lanjut. Selain perbedaan agama, kedua kekaisaran ini juga terlibat dalam persaingan wilayah, khususnya di kawasan Mesopotamia, yang merupakan jalur perdagangan penting dan memiliki tanah subur yang kaya. Baghdad, yang berada di bawah pengaruh Utsmaniyah, menjadi titik strategis yang sangat diperebutkan. Persaingan wilayah ini diperburuk oleh ambisi ekspansi kedua kekaisaran yang ingin memperluas pengaruh mereka di Asia Barat. Pertempuran Chaldiran terjadi pada 23 Agustus 1514 di Chaldiran, sebuah wilayah di Iran Barat Laut, dekat dengan perbatasan Anatolia. Syah Ismail pertama memimpin pasukan Safawiyah, sedangkan Sultan Selim pertama memimpin pasukan Utsmaniyah. Syah Ismail pertama, yang sebelumnya sangat percaya pada kekuatan spiritualnya dan kekuatan mistiknya sebagai pemimpin Syiah, menganggap dirinya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Sementara itu, Sultan Selim pertama yang memimpin Utsmaniyah memiliki ambisi untuk menguasai wilayah yang dikuasai Safawiyah dan menghancurkan ancaman Syiah di wilayah tersebut. Pasukan Utsmaniyah berjumlah sekitar 60.000 tentara yang dilengkapi dengan senjata api canggih seperti meriam dan senapan. Utsmaniyah sangat unggul dalam hal taktik militer dan persenjataan, memanfaatkan penggunaan senjata api yang telah berkembang pesat. Pasukan Safawiyah dipimpin oleh Syah Ismail berjumlah sekitar 40.000 orang, yang sebagian besar terdiri dari pasukan infanteri dan kavaleri. Mereka sangat bergantung pada kekuatan spiritual dan keberanian para pejuang yang terinspirasi oleh keyakinan agama mereka. Syah Ismail pertama percaya bahwa takdir dan perlindungan ilahi akan memberkati pasukannya untuk menang. Tetapi taktiknya yang lebih tradisional dan kurangnya teknologi militer modern menyebabkan mereka kalah telak. Pertempuran dimulai dengan serangan langsung dari pasukan Safawiyah yang dipimpin oleh Syah Ismail pertama. Namun, taktik dan teknologi militer Utsmaniyah mengungguli pasukan Safawiyah. Penggunaan meriam dan senjata api oleh pasukan Utsmaniyah sangat efektif dalam menghancurkan pasukan Safawiyah yang lebih mengandalkan senjata tradisional. Kekalahan telak pasukan Safawiyah menyebabkan kerugian besar, dengan banyak prajurit yang terbunuh atau ditangkap. Syah Ismail pertama melarikan diri dari medan perang, dan pasukan Utsmaniyah berhasil menguasai daerah-daerah penting, termasuk Baghdad dan sebagian besar wilayah Persia Barat Laut. Kekalahan besar ini sangat mengguncang Safawiyah,
yang sebelumnya sangat percaya pada kekuatan spiritual Shah Ismail pertama. Namun, meskipun kalah dalam pertempuran ini, Safawiyah tetap bertahan sebagai kekuatan besar di Persia. Shah Ismail pertama menerima kenyataan bahwa pasukannya tidak akan mampu mengalahkan kekuatan militer Utsmaniyah. Namun, ia berhasil memulihkan stabilitas internal dan memperkuat kerajaan Safawiyah dalam waktu beberapa tahun. Kemenangan Utsmaniyah dalam pertempuran Chaldiran memperkuat posisi Sultan Selim pertama dan memperkuat dominasi Utsmaniyah di wilayah Mesopotamia. Setelah kemenangan ini, Utsmaniyah menguasai wilayah Baghdad dan memperluas pengaruhnya di Persia Barat. Sultan Selim pertama semakin diperkuat posisinya sebagai pemimpin umat Islam Sunni yang menganggap dirinya sebagai pelindung agama Islam dari ancaman Syiah. Pertempuran Chaldiran menandai pembagian dunia Islam antara dua kekuatan besar, Sunni Utsmaniyah dan Syiah Safawiyah. Keberhasilan Utsmaniyah mengkonsolidasikan kekuasaannya atas wilayah Syiah ini memperburuk ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah yang bertahan selama berabad-abad. Perang Chaldiran adalah titik balik besar dalam sejarah dunia Islam dan Timur Tengah. Kemenangan Utsmaniyah menunjukkan dominasi militer dan teknologi mereka, sementara kekalahan Safawiyah mengguncang keyakinan spiritual mereka. Meskipun demikian, kedua kekaisaran tetap berperang untuk beberapa dekade berikutnya, dan warisan konflik ini tetap terlihat dalam ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah yang masih berlangsung hingga hari ini. Pasukan Utsmaniyah dalam Perang Chaldiran memainkan peran krusial dalam menentukan hasil konflik ini. Dengan persiapan yang matang, taktik militer yang canggih, dan kemampuan untuk menguasai medan perang yang sangat menentukan. Pada Perang Chaldiran, pasukan Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Selim pertama, yang dikenal dengan julukan Selim Sang Besar. Sultan Selim pertama berhasil mempersiapkan pasukan Utsmaniyah dengan baik, memanfaatkan berbagai kekuatan strategis yang membuat pasukan Utsmaniyah unggul dalam pertempuran ini. Beberapa faktor kunci yang memengaruhi kondisi pasukan Utsmaniyah adalah sebagai berikut. Pasukan Utsmaniyah diperkirakan berjumlah sekitar 60.000 hingga 100.000 tentara, yang terdiri dari infanteri, kavaleri, dan pasukan artileri. Pasukan ini merupakan kombinasi antara tentara reguler dan pasukan elit yang terlatih. Salah satu elemen yang sangat penting dalam kekuatan pasukan Utsmaniyah adalah Janissary, pasukan elit yang terdiri dari infanteri profesional. Pasukan ini terkenal karena latihan intensif, disiplin tinggi, dan kesetiaan kepada Sultan. Mereka dilengkapi dengan senjata api seperti senapan dan meriam, yang pada masa itu adalah teknologi militer yang sangat canggih. Pasukan kavaleri Utsmaniyah juga memiliki peran besar, khususnya pasukan Sipahi, yang terdiri dari kesatria berkuda yang berfungsi sebagai pasukan penyerang dan melaksanakan taktik kecepatan tinggi untuk mengalahkan lawan. Salah satu keunggulan terbesar pasukan Utsmaniyah adalah penggunaan senjata api, terutama meriam besar dan senapan. Pada masa ini, Utsmaniyah telah menguasai teknologi artileri yang sangat efektif, yang memainkan peran krusial dalam meruntuhkan garis pertahanan musuh. Pasukan Utsmaniyah terkenal dengan kemampuan mereka menggunakan meriam besar dalam pertempuran. Dalam pertempuran Chaldiran, Sultan Selim pertama menggunakan meriam untuk menghancurkan posisi pasukan Safawiyah yang berusaha bertahan dengan cara tradisional. Meriam dan senapan membuat pasukan Utsmaniyah unggul dalam peperangan jarak jauh, mengalahkan pasukan Safawiyah yang sebagian besar masih mengandalkan pedang, panah, dan senjata tradisional. Meskipun pasukan Safawiyah sangat mengandalkan semangat religius dan kepercayaan kepada pemimpin mereka, pasukan Utsmaniyah menerapkan taktik terbuka dan mengorganisir pasukan mereka dalam formasi yang kuat. Sultan Selim pertama juga menggunakan kavaleri untuk mengepung musuh, sementara infanteri mereka memberikan serangan terkoordinasi dari jarak jauh dengan menggunakan senjata api. Kekuatan mobilitas pasukan Utsmaniyah juga menjadi faktor kunci dalam kemenangan mereka. Pasukan kavaleri Utsmaniyah dapat bergerak cepat, menekan pasukan Safawiyah yang lebih statis.
Kavaleri ini mampu mengejar pasukan yang mundur atau memukul mundur pasukan musuh dengan sangat efektif. Salah satu kekuatan pasukan Utsmaniyah adalah kemampuan mereka dalam mengatur suplai logistik untuk pasukan dalam perjalanan panjang menuju medan pertempuran. Mereka memiliki perbekalan makanan, air, dan persediaan senjata yang cukup untuk mendukung pasukan selama perjalanan dan pertempuran. Selain itu, pasukan Utsmaniyah membawa banyak pasukan bantuan seperti pengangkut senjata dan teknisi meriam yang mempersiapkan dan memelihara senjata. Pasukan Utsmaniyah tidak hanya mengandalkan jumlah dan kekuatan fisik, tetapi juga keahlian militer yang telah terbukti. Tentara mereka telah dilatih dalam berbagai taktik perang dan dikenal karena kemahiran mereka dalam menguasai medan perang. Kemenangan pasukan Utsmaniyah di Chaldiran memberikan dampak besar dalam sejarah Timur Tengah. Keunggulan mereka dalam hal teknologi militer dan taktik perang menandai keunggulan pasukan Utsmaniyah atas pasukan Safawiyah yang lebih mengandalkan kekuatan spiritual dan taktik tradisional. Beberapa dampak besar yang dihasilkan dari kemenangan ini antara lain: setelah kemenangan ini, Utsmaniyah berhasil menguasai wilayah Baghdad dan Mesopotamia, yang merupakan kawasan strategis antara Anatolia dan Persia. Kekalahan ini menghancurkan moral pasukan Safawiyah, meskipun kerajaan mereka tetap bertahan. Syah Ismail pertama melarikan diri dan pasukannya mundur, namun pertempuran ini menandai kemunduran dalam kekuatan militer Safawiyah untuk beberapa tahun. Kemenangan Utsmaniyah semakin memperjelas perpecahan sektarian antara Sunni dan Syiah, yang semakin tajam setelah pertempuran ini dan memengaruhi hubungan antar negara Islam hingga berabad-abad berikutnya. Pasukan Utsmaniyah dalam Perang Chaldiran menunjukkan keunggulan mereka dalam hal organisasi militer, strategi perang, dan penggunaan teknologi militer modern seperti artileri dan meriam. Keberhasilan mereka dalam pertempuran ini bukan hanya hasil dari jumlah besar pasukan, tetapi juga hasil dari kemampuan pasukan Utsmaniyah dalam menerapkan taktik militer yang efektif, menguasai medan perang, dan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dibandingkan pasukan Safawiyah. Kemenangan ini memperkokoh posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut dan menciptakan ketegangan sektarian yang bertahan selama berabad-abad. Pada Perang Chaldiran yang terjadi pada 23 Agustus 1514, pasukan Safawiyah yang dipimpin oleh Syah Ismail pertama menghadapi tantangan besar dalam menghadapi pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim pertama. Berikut adalah kondisi pasukan Safawiyah yang menjadi faktor penting dalam kekalahan mereka dalam pertempuran tersebut. Pasukan kavaleri adalah elemen utama dalam pasukan Safawiyah. Syah Ismail pertama mengandalkan pasukan berkuda sebagai kekuatan inti dalam pertempuran. Kavaleri Safawiyah, terutama Qizilbash, merupakan prajurit berkuda yang sangat setia kepada Syah Ismail dan dikenal karena keberanian dan semangat perjuangannya. Qizilbash adalah kelompok pejuang yang sangat dihormati. Mereka mengenakan topi merah sebagai simbol kesetiaan kepada Syah Ismail. Namun, meskipun mereka sangat berani, mereka kurang dilengkapi dengan peralatan militer modern dibandingkan pasukan Utsmaniyah. Pasukan infanteri Safawiyah terdiri dari pasukan yang lebih terlatih dalam pertempuran jarak dekat menggunakan pedang, tomahawk, dan panah. Meskipun infanteri ini cukup terlatih, mereka kurang dilengkapi dengan senjata api modern yang sangat krusial dalam pertempuran melawan pasukan Utsmaniyah yang lebih maju dalam hal teknologi militer. Salah satu kelemahan terbesar pasukan Safawiyah pada Perang Chaldiran adalah kurangnya persenjataan modern, terutama senjata api seperti meriam dan senapan yang dimiliki oleh pasukan Utsmaniyah. Utsmaniyah telah mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkan senjata api dalam pertempuran, sementara pasukan Safawiyah lebih bergantung pada kekuatan fisik dan keberanian. Syah Ismail pertama dan para pemimpin Safawiyah percaya pada kekuatan spiritual dan mistik untuk menang, yang membuat mereka kurang fokus pada modernisasi militer. Pasukan Utsmaniyah yang menggunakan senjata api secara efektif memiliki keunggulan teknis yang jelas. Pasukan Safawiyah mengandalkan taktik agresif dengan menyerang langsung dan berani di medan perang.
Mereka percaya bahwa keberanian mereka dan perlindungan ilahi akan membawa kemenangan. Namun, taktik ini bertabrakan dengan taktik militer Utsmaniyah yang lebih terorganisir dan menggunakan formasi yang lebih canggih. Meskipun pasukan Safawiyah sangat termotivasi oleh semangat agama dan ideologi, mereka tidak mampu bersaing dengan taktik formasi tempur Utsmaniyah yang lebih rapat dan terstruktur. Pasukan Safawiyah juga kurang memiliki koordinasi yang baik dalam menghadapi serangan Utsmaniyah. Mereka tidak dapat mengatur taktik mereka dengan baik menghadapi serangan meriam dan senjata api Utsmaniyah yang menghancurkan barisan pasukan Safawiyah. Shah Ismail pertama yang sangat percaya pada kekuatan mistik dan keberanian pasukannya cenderung meremehkan ancaman yang datang dari pasukan Utsmaniyah. Ini menyebabkan kurangnya kesiapan dalam menghadapi taktik perang modern Utsmaniyah. Shah Ismail pertama dan pasukannya sangat terpengaruh oleh keyakinan Syiah yang kuat. Mereka percaya bahwa Shah Ismail adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, dan kemenangan mereka dalam pertempuran adalah bagian dari takdir ilahi. Kepercayaan ini memberikan semangat yang besar bagi pasukan mereka. Tetapi pada saat yang sama, keyakinan ini membuat mereka mengabaikan aspek teknis dari peperangan, seperti persiapan militer dan penggunaan senjata api yang lebih modern. Qizilbash, pasukan utama Safawiyah, memiliki semangat juang yang tinggi karena mereka menganggap perjuangan ini sebagai perang suci untuk melindungi dan memperluas ajaran Syiah. Namun, semangat ini tidak cukup untuk mengimbangi ketangguhan taktik dan persenjataan Utsmaniyah. Kekalahan dalam Perang Chaldiran menjadi titik balik yang signifikan bagi Kekaisaran Safawiyah. Meskipun mereka kalah dalam pertempuran, Shah Ismail pertama dan penerusnya memahami bahwa mereka perlu beradaptasi dengan teknologi militer modern untuk bertahan dan mempertahankan kekuasaan. Safawiyah mulai mengadopsi taktik Utsmaniyah, termasuk penggunaan senjata api dan meriam, meskipun mereka tetap mempertahankan kepercayaan agama dan identitas Syiah mereka. Pasukan Safawiyah mengalami kerugian besar baik dalam hal personel maupun teritorial. Baghdad yang merupakan wilayah penting bagi Safawiyah jatuh ke tangan Utsmaniyah, dan pengaruh Safawiyah di wilayah ini semakin tergerus. Meskipun demikian, Safawiyah tidak runtuh sepenuhnya dan tetap menjadi kekuatan penting di Persia. Mereka terus berusaha untuk memperkuat kerajaan mereka setelah kekalahan tersebut, dan dalam beberapa tahun mereka berhasil mengembalikan sebagian wilayah yang hilang. Kondisi pasukan Safawiyah pada Perang Chaldiran menunjukkan kelemahan militer dalam menghadapi pasukan yang lebih modern dan terorganisir. Meskipun pasukan Safawiyah memiliki semangat juang yang tinggi dan kepercayaan yang kuat pada pemimpin mereka, mereka tidak mampu bersaing dengan teknologi militer Utsmaniyah yang lebih maju, termasuk senjata api dan meriam. Kekalahan ini membawa perubahan besar dalam strategi dan taktik militer Safawiyah ke depannya, meskipun mereka tetap mempertahankan identitas agama dan ideologi mereka.